Terima kasih kepada yang terhormat dan yang saya muliakan, yang terpelajar Prof. Unang Mulkan yang tadi berkaitan. Jadi Prof. Unang ini nggak pernah lepas dari isu tentang SDGs begitu, karena beliau memang punya kepakaran tersendiri di wilayah itu. Makanya ada yang kemudian dikombin antara HRM dengan SDGs, pemenuhan terhadap 17 klausul SDGs begitu. Nah, ini sejalan dengan apa yang kemudian didiskusikan oleh Pak Baskara dan Pak Mukhlis Yusuf. Nah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, ini jadi menarik karena pasca dari tiga narasumber ini memaparkan presentasinya, kita akan coba menggali lebih dalam lagi. Walaupun saya yakin sih ini nggak mungkin selesai begitu ya, karena memang terus berlanjut. Mudah-mudahan sih saya kemudian tim di Veritrust diberikan kesehatan dan kemudian punya konsep-konsep baru, karena ya ini alhamdulillah nih, ini mau turun gunung semua dengan tanpa ada embel-embel dibayar ini. Ini luar biasa pokoknya. Ke depan sih saya berpikir, karena gini, pertama Banten itu, karena kenapa di Banten begitu? Banten itu nomor 3 industri terbesar di nasional, tapi penganggurannya nomor 1 di Indonesia begitu. Dengan tingkat kemiskinan yang sangat luar biasa, dengan tingkat stunting atau gizi buruk juga yang luar biasa besar begitu. Itu terjadi gap yang luar biasa. Bahkan industrinya itu bukan main-main, bukan skala lokal, tetapi industrinya adalah skala internasional. Kita ada pabrik baja, BUMN, ada PGN juga di stasiun di sana di Bojonegara, yang saya waktu di Perkasa yang saya sering ke sana begitu untuk melakukan pendampingan training terkait gas station juga begitu, dan ada Chandra Asri, ada Asahi Mas, ada Lotte Chemical dan sebagainya. Nah, ini jadi peluang bagi kita, apa yang bisa dikontribusikan begitu. Bahkan saya pikir dengan bertumbuhnya banyak kampus juga di Banten, tapi belum terlihat ada kontribusi yang cukup progresif untuk menyelesaikan permasalahan ini. Makanya alhamdulillah 2 kampus ini mau join terkait dengan seminar-seminar yang progresif begini. Dan sebenarnya banyak kampus yang menghubungi saya untuk bagaimana dengan tema-tema yang lain dan sebagainya. Saya pikir itu juga bisa nanti kita diskusikan begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, silakan jika ada yang mau bertanya langsung. Saya lihat sih tadi ada Bro Sabda juga. Bro Sabda ini adalah Sekjen Aspek Indonesia, Pak Ahmad Mukhlis Yusuf. Nah, Aspek Indonesia ini adalah federasinya Serikat Pekerja LKBN Antara gitu. Yeah. Jadi memang ini menarik lah, nanti bisa kita discuss. Beliau lagi coba garap namanya Bipartit Institute. Tadi saya juga lihat ada Bro Dedi Hartono berkaitan dengan bicara tentang, beliau organisasinya bicara tentang Agile and Scrum gitu ya. Ini menarik, makin spesifik nih tema-temanya. Nah, silakan ada yang mau bertanya atau kemudian memperdalam. Saya persilahkan kepada mungkin dari Pak Enji atau Pak Nafi. Nanti baru ke Bu Sef Rahmianti. Silahkan mau saya bacakan atau langsung juga silahkan. Oke, silahkan. Saya buka termin pertama ini 3 pembicara. Mohon izin Pak Bas, kemudian Pak Mukhlis dan Prof. Unang. Kita mungkin nanti kita batasi hingga jam 12. Saya bersyukur sekali nih para jagoan-jagoan turun memberikan ilmunya. Silakan. Silakan. Boleh yang lain? Kalau belum saya ke Bu Sef dulu nih. Bu Sef Rahmianti. Silakan, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, saya diberi kesempatan ya untuk mungkin sharing kali ya. Alhamdulillah nih saya udah banyak ini ya dari 3 narasumber yang luar biasa. Perkenalkan saya dengan Chef Rahmiyanti, dosen Universitas Banten Jaya. Saya sebenarnya sih konsentrasinya ke dosen akuntansi, tapi saya juga mengajar dosen ini ya manajemen juga. Nah, tadi ada materi yang saya slide dari Pak ini kalau nggak salah ya, Pak Bas ya, mengenai coach yang mengenai kreativitas ya, inovasi. Nah, kadang gini, yang saya lihat ya, kalau misalkan saya lagi mengajar atau melihat apa sih anak-anak di rumah gitu ya. Ini kan anak-anak zaman milenial ya, zaman milenial. Jadi terkadang tuh mereka itu, maaf kalau saya bilang tuh kayak robot gitu loh. Kalau kita bilang A, dia menjalankan A gitu. Nah, kadang tadi yang Pak Bas kalau nggak salah memberi paparannya, dalam keadaan COVID ini ya kan, kita harus bisa menumbuhkan apa sih peluang apa yang akan kita ambil dari COVID ini gitu. Apalagi perekonomian Indonesia kita ini kan luar biasa, bukan Indonesia saja, udah dunia kan. Nah, itu bagaimana sih caranya menumbuhkan kreativitas dan inovasi gitu loh. Terkadang kita sudah ini ya, sudah memberi paparan, sudah memberitahu, tapi kadang maaf, anak-anak milenial ini emang unik ya, luar biasa, unik sekali. Beda di zamannya kita mungkin ya. Kadang kita semakin banyak kita bicara, ya kan, dibilangnya kita kok cerewet banget. Kadang dia jadi mental gitu loh. Jadi nggak respect sama kita gitu. Tapi kalau mamanya kita nggak mengarahkan, itu kayak greget banget gitu. Mungkin gimana sih supaya nih anak milenial ini tuh kayaknya apa sih menyatu sama kita gitu. Gimana caranya untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi itu? Mungkin itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Chef Rahmiyanti. Kemudian saya kumpulkan saja dulu ya Bapak-bapak sekalian. Pak, selanjutnya mau ada pertanyaan dari Pak Enzi dan Pak Nafi? Atau ada tambahan? Tidak ada ya? Yang lain dulu Pak. Atau ada yang lain mau bertanya? Boleh, Mas Darda, Nyun Sewu. Dengan Sutopo, Mas. Dari siapa? Oke, silakan. Dengan Sutopo dari Taskia. Ya, silakan. Silakan Pak Sutopo mau. Ya, makasih Mas Dada. Ini luar biasa nih, tiga-tiganya luar biasa ya. Nih. Assalamualaikum Mas Sutopo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Mas, luar biasa. Presentasinya yang luar biasa gitu ya, coach ini. Kemudian Mas Kunang gitu ya. Jadi saya tertarik tadi dari presentasinya Pak Muklis. Tadi saya gimana ya, antara sedih lah gitu ya, ternyata hanya 8% ya karyawan yang ingin terhadap pekerjaannya. Ini kan suatu tantangan bagi kita seorang aktivitas pendidikan gitu ya. Nah ini mungkin Pak Muklis mungkin ada trik-trik khusus Pak, bagaimana meningkatkan engagement yang cuma 8% ini menjadi lebih besar lagi. Karena saya yakin kalau karyawan itu engagement-nya tinggi, maka perusahaan atau karyawan itu sendiri pun akan semakin produktif
untuk bisa survive di masa pandemik ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ada korelasi ya, antara metode pengajaran kita dengan tingkat pemahaman generasi yang sekarang ini gitu ya, generasi yang sekarang ini. Jadi tingkat atau metode-metode pengajaran seperti apa yang seharusnya kita berikan kepada generasi yang tadi kata Bu Chef agak cerewet lah katanya gitu kalau banyak ngomong dan sebagainya. Jadi itu. Kemudian yang terakhir dari Pak Dr. Unang itu saya lagi buka slide-nya nih Pak Unang tentang empirism and HR gitu ya. Ini kan tidak semua kita bisa memahami seperti ini gitu ya. Artinya untuk mengetahui di mana posisi kita itu kan memerlukan satu pemahaman diri yang luar biasa untuk bagaimana kita bisa saya berada di sini gitu ya. Sementara goal kita masih ada di sana. Sementara sehingga ada gap yang sekian besar, apa yang kita lakukan. Mohon elaborasi Mas Unang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dada. Sama-sama Pak Sutopo. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi, silakan. Bro Sabda mungkin. Monggo Bro Sabda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih, saya merasa bersyukur sekali pagi sampai siang ini bisa difasilitasi oleh Mas Darda dari Veritras, bisa tatap muka lagi dengan Pak Baskara dan juga Pak Muklis. Karena saya pernah berinteraksi dengan dua narasumber itu. Kalau dengan Pak Muklis waktu saya di Balai Pustaka, dan pada saat itu saya masih jadi manajer legal Pak, dan ketua Serikat Pekerja Balai Pustaka. Nah, kemudian saya tahun 2012 keluar dari Balai Pustaka karena saya diminta jadi sekjen di Aspek Indonesia. Kalau sama Pak Baskara kita pernah dalam posisi yang berhadapan-hadapan dalam menyelesaikan kasus ketenagakerjaan waktu itu di PGN. Tapi alhamdulillah dengan dengan satu proses yang cukup fair gitu ya, akhirnya penyelesaian juga bisa win-win solution gitu ya. Nah, saya mau bertanya kepada Pak Baskara dan juga Pak Muklis, ini luar biasa paparannya, saya sangat terinspirasi nih. Tadi disampaikan dalam salah satu slide-nya Pak Muklis ada 88% itu produktivitas akan naik setelah coaching. Justru yang 22%-nya karena training gitu ya. Ini menarik nih. Nah, pertanyaan saya bagaimana membangun budaya coaching di setiap level manajemen yang ada di perusahaan. Karena kan idealnya itu setiap level manajerial itu baik dari tingkat yang paling atas sampai tingkat jabatan yang paling bawah misalnya itu ya, atau supervisor, asisten manajer, itu juga punya kemampuan yang sama dalam menjadi coach bagi bawahannya gitu kan. Sehingga dengan budaya coaching itu sudah tumbuh di perusahaan, maka gerak dari perusahaan juga akan semakin maksimal dalam meningkatkan produktivitas. Kemudian untuk Prof. Unang nih, tadi menarik juga tuh, termasuk Pak Muklis tadi menyinggung juga peran serikat pekerja, tadi disampaikan bahwa LKBN Antara adalah BUMN pertama yang menandatangani perjanjian kerja bersama dengan serikat pekerja, dan memang kebetulan serikat pekerja Antara itu anggotanya Aspek Indonesia, di mana saya menjadi sekjen di Aspek Indonesia. Tapi hari ini saya hadir sebagai foundernya Bipartit Institute, karena saya melihat dari pengalaman saya baik di manajemen pada saat di Balai Pustaka maupun di gerakan serikat pekerja, kita butuh membangun hubungan industrial yang harmonis dan membangun pemahaman yang sama antara manajemen dengan serikat pekerja dan pekerja untuk sama-sama ayo kita punya komitmen yang sama untuk membangun hubungan industrial yang harmonis. Jadi saya bikin Bipartit Institute, Pak. Nah, terkait dengan hal itu, Pak Profesor Unang, target SDG itu kan terkait dengan peran serikat pekerja dalam meningkatkan produktivitas perusahaan. Nah, bagaimana nih dalam konteks Indonesia
bagaimana membangun kesadaran bersama antara manajemen dan serikat pekerja untuk sama-sama tadi memiliki komitmen dalam bersinergi dan kolaborasi untuk kemajuan perusahaan. Jadi tidak hanya sebatas pengusaha itu hanya seperti bos aja gitu ya, yang arogan, kemudian pekerjaannya juga balelo gitu. Nah, ini kan perlu kita bangun hubungan industrial yang harmonis dengan serikat pekerja. Terima kasih Mas Darda dan terima kasih banyak buat narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bro Sabda atas pertanyaannya. Kami catat. Selanjutnya mungkin bisa dijawab oleh ketiga narsum yang luar biasa. Silahkan Pak Bas mungkin duluan. Pak Bas, monggo Pak. Oke, terima kasih. Makasih juga kepada Mas Darda bisa mempertemukan saya dengan Mas Sabda dalam kesempatan yang berbeda. Kalau zaman dulu kita kesempatannya itu ketemu pada saat berhadapan-hadapan gitu. Tapi kita mempunyai tujuan yang sama, bahwa tujuannya yang sama itu adalah mensejahterakan karyawan. Cuman ketika itu saya berada di manajemen, Pak Sabda yang mensomasi saya ketika itu. Nah, dari somasi tersebut ada keuntungan yang luar biasa sebenarnya. Perkasa itu muncul, Mas Darda. Siap, Pak. Jadi benang merahnya atau benang emasnya itu seperti itu. Kami disomasi oleh aspek, kemudian bagaimana mewayungi teman-teman outsourcing, teman-teman pihak ketiga supaya lebih sejahtera dan lebih aman, hak-hak normatif dan sebagainya. Itulah timbullah perkasa itu. Dan alhamdulillah semuanya terselesaikan dengan baik. Tadi pertanyaannya tentang bagaimana merangsang agar karyawan ataupun mahasiswa itu melakukan kreativitas ataupun inovasi. Saya menyontohkan di PGN saja, bahwa kalau di PGN itu ada namanya Inovasi Award. Inovasi Award itu merupakan ajang yang bergengsi setiap tahun diadakan oleh PGN, di mana inovasi itu tidak hanya terbatas pada inovasi-inovasi yang menghasilkan duit, tetapi juga inovasi-inovasi yang bersifat pengembangan sistem, seperti absen menggunakan GPS, itu adalah hasil inovasi. Kemudian pelatihan menggunakan LMS, Learning Management System, itu juga hasil inovasi karyawan. Nah, ini memang perlu waktu untuk menumbuhkan inovasi itu. Zaman saya dulu membuka pertama, itu inovasi paling yang mendaftar kurang dari 20. Sekarang, subholding gas di lingkup Pertamina itu setiap tahun itu ada 200 judul inovasi. Kemudian dari 200 judul itu diseleksi menjadi 50, menjadi 40, dan sebagainya. Kemudian pemenangnya itu sekitar 10. Seluruh pemenang 10 itu kita masukkan ke Inovasi Award-nya Pertamina. Bagi yang di sana masuk 10 besar, kita masukkan untuk mendapatkan penghargaan Dharma Karya dari Menteri ESDM. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kementerian dan pemerintah, Seknek, itu menyediakan award-award yang banyak bagi inovasi sebenarnya. Cuman kelihatannya ini belum diketahui oleh banyak orang. Setiap kementerian itu mempunyai award itu. Nah, fungsi SDM itu adalah memberikan fasilitas, mengurus inovasi yang menang itu supaya merangsang kepada yang lain. Sebenarnya kalau Innovation Award di PGN itu hadiahnya juga tidak begitu besar-besar amat, tetapi menumbuhkan pride atau kebanggaan. Misalnya para finalis kita ajak makan bersama direksi.
itu bagi karyawan yang di daerah itu sudah cukup luar biasa. Itu saja yang kami sampaikan tentang inovasi yang kami praktekkan di BGN. Kemudian kalau bagaimana pertanyaan dari Pak Sabda, ini adalah bagaimana memancing coaching, mentoring dan coaching itu menjadi budaya perusahaan. Ini saya juga cerita tentang di BGN bahwa pada saat masuk pegawai, anak-anak baru itu sudah mendapat mentoring, sudah dapat mentor dari masing-masing. Jadi one on one gitu loh. Setiap pegawai yang senior harus pegang satu anak pegawai baru. Nah, kemajuan daripada mentoring dan coaching itu sudah ada KPI-nya, dan KPI-nya itu online gitu. Jadi mereka mau tidak mau harus melakukan coaching. Karena guru yang terbaik itu adalah atasan. Ketika atasan dianggap guru, dia akan memantaskan diri menjadi guru. Meskipun dia belum pantas. Tetapi prakteknya ketika orang itu dikasih kepercayaan, dia akan memantaskan diri untuk mendapat kepercayaan itu. Prinsip kami di SDM, PGN seperti itu. Kemudian di dalam performance management, itu ada kewajiban coaching, di mana kewajiban coaching itu diawasi oleh sistem, karena tidak bisa menipu orang itu, karena sistemnya itu sudah ada yang memantau. Jadi sedikit saya buka slide ya, saya kasih contohnya. Barangkali contoh ini bisa berguna bagi teman-teman sekalian di dalam performance management. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak Bas. Sudah Pak. Oke, siap. Ini adalah sistem manajemen kinerja individu tahun 2021. Ini GRACE nih Pak. Bahwa sistem kami itu adalah 80% itu KPI Bapak Ibu sekalian. 75% itu adalah KPI. 5% itu adalah implementasi safety. Area pengembangan itu adalah 10%. Budaya perusahaan itu 10%. Budaya perusahaan itu adalah komitmen sosial. Area pengembangan itu adalah komitmen individu. Komitmen individu itu saya jelaskan ini development komitmen tadi 10%, komitmen involvement itu adalah komitmen sosial 5%. Ini HSSE, ini development komitmen. Ini untuk tujuannya adalah untuk menumbuhkan budaya coaching dan mentoring serta konseling. Ini serangkaian aktivitas pengembangan diri yang terkait dengan learning hours, berupa training maupun non-training. Nah, ini ada coaching. Bukti coaching itu harus masuk ke dalam aplikasi, karena ada aplikasi coaching. Kemudian saya menjadi pengajar, moderator, seperti saat ini. Itu menjadi poin di dalam kantor kami. Kemudian itu sejajar dengan classroom training, sejajar dengan bedah buku, sejajar dengan ujian sertifikasi. Sehingga setiap sertifikasi itu ada poinnya. Sehingga orang tergerak untuk melakukan sertifikasi. Kemudian forum webinar, employee assistance program. Employee assistance program itu adalah konseling yang kami sediakan. Kami mempunyai lembaga konseling. Ini adalah untuk memberikan solusi terhadap pengembangan maupun permasalahan pegawai. Kemudian self study. Self study itu kalau saya habis membaca buku, saya laporkan, kemudian saya
saya resume dan saya sharing session, itu ada poinnya. Kemudian ini bedah buku, forum webinar, ini sudah lengkap ini. Nanti saya kasih ke Mas Darda bagi teman-teman yang pengen mengenai bagaimana performance management di PGN. Kemudian community involvement, olahraga, agama, dan kesenian. Ini sangat penting bagi kami karena anak muda, milenial, itu sangat suka sekali dengan olahraga. Oleh karena itu, kita harus fasilitasi olahraga itu. Dan tidak hanya sekedar fasilitasi, aktivitasnya pun itu harus dilaporkan. Dia ekstrakurikulernya apa, kayak sekolah di SMA, kemudian dia juara apa, itu juga menjadi poin. Kemudian organisasi profesi. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ini yang terkait dengan serikat pekerja, voluntary, ini juga menjadi bagian daripada performance management di PGN. Jadi kami men-setting orang PGN itu tidak hanya hebat di kantor, tetapi juga hebat di sosial, hebat di RT RW, hebat di mana saja. Itu secara sistem secara setting kami pengennya seperti itu. Oleh karena itu, kalau yang bersangkutan itu aktif di serikat pekerja, itu ada poinnya. Padahal serikat pekerja itu bagi HCM itu kan akan menjadi tanda kutip musuh sebagaimana LBH gitu loh. Tetapi itu adalah komitmen kami supaya ada keseimbangan antara manajemen dengan pegawai, supaya ada dialektika. Oleh karena itu teman-teman serikat pekerja yang menjadi pengurus itu memperoleh poin. Karena saya juga mantan sekjen serikat pekerja, jadi ini saya masukkan di situ. Kemudian terlibat dalam kepengurusan, ketua RT, ketua RW, dan sebagainya. Ini semoga bisa menjadikan tips bagi teman-teman sekalian untuk membudayakan inovasi, serta membudayakan inovasi di lingkungan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bas atas feedback pertanyaan dari audien. Selanjutnya Pak Ahmad Mukhlis Yusuf. Silakan Pak. Terima kasih Kak Darda ya. Ini dari Kang Cak Topo aja ya dengan Kak Sabda ya, dua ya? Iya, betul. Oke. Sama Bu Sef juga berkaitan dengan milenial hari ini. Ya, Bu Sef ya. Oke Bu Sef, salam kenal juga. Menarik ya, diskusi kita ini salah satu wujud dari yang namanya collective learning gitu. Jadi memang kita akan terus saling menumbuhkan dan nanti berdampak kalau kita menganut growth mindset, kita sepakat gitu bahwa kita memang harus lebih baik daripada kemarin. Kalau hari ini sama dengan kemarin tuh rugi ya. Apalagi lebih buruk, itu cilaka. Itu hadis Nabi mengatakan begitu. Jadi pertanyaannya begitu, makanya saya senang sekali ya. Nanti saya mau ini tuh Kak Baskara ya, tentang nama performance management tadi yang PPT-nya atau PDF-nya saya ingin belajar. Karena saya lihat cukup ini ya, sangat komprehensif sehingga ada satu jaminan SDM di PGN ini terus tumbuh karena ada sistemnya yang memberikan, kalau dalam ISO itu namanya komitmen dari manajemen gitu. Dan itu dalam bentuk SK atau dalam bentuk SCAP ya, kalau di BUMN kan ada namanya SCAP direksi. Dan itu kemudian menjadi satu kepastian hukum, kita akan dijamin untuk terus tumbuh. Kan gitu. Keren banget tuh Kang Darda. Kalau kita masuk ke dalam perusahaan, lingkungannya itu kondusif untuk tumbuh. Wow, keren banget. Dan itu milenial akan engage itu.
Karena isu engagement itu yang tadi disampaikan oleh Cak Baskara dan dalam diskusi-diskusi di awal itu akan berdampak pada ujungnya balik lagi ke perusahaan. Jadi balik lagi loh engagement. Dampak coaching akan meningkatkan engagement. Goals itu nanti gini ke Cak Topo, tanya kepada setiap karyawan kita misalnya apa maknanya sehari-hari aktivitas di tempat kerja ini bagi Anda. Maknanya apa? Wow. Kalau pertanyaan itu ditanyakan kemudian bagaimana supaya makna itu termanifest, support apa yang diperlukan oleh yayasan atau yang diperlukan yang disupport oleh institut atau oleh pimpinan. Jadi supaya makna itu termaterialisasi atau terwujud, support apa yang Anda perlukan. Kalau itu belum ada dalam budget, mari kita perjuangkan dalam budget berikutnya. Kalau itu menyangkut support yang memerlukan budget ya. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Cak Topo, saya sih ini Cak Topo, masukkan ke KPI Cak Topo. Masukkan ke KPI, jadi misalnya coaching hours misalnya ya. Walaupun ini sahabat saya Pak ini sekarang jadi deputi Menteri Menpan ya, Alex Denny ya, sempat jadi deputi Menteri BUMN. Beliau setuju coaching ini mentoring masuk ke dalam komitmen manajemen terhadap semua BUMN, dan saya yakin juga nanti ke ASN ya, karena beliau baru saja pindah jadi deputi SDM di Menteri ASN. Saya akan follow up lagi ke Pak Denny nih, Pak Alex Denny, bagaimana supaya percakapan yang hari ini sedang kita lakukan ini juga beliau saya yakin akan connect, karena beliau juga sangat buy-in ya terhadap SDM sebagai SDM. Jadi ada teman saya yang mengatakan SDM is not the most important things, but the right and the competent people atau HRR gitu. Ada. Jadi people is not the most important things in organization, but the right and competent people are. Jadi seorang teman nih yang saya tidak perlu menyebutkan namanya, dia salah satu CEO dari perusahaan multinasional mengatakan the right and competent SDM. Jadi memang sejak awal proses rekrutnya harus memiliki apa istilahnya spesifik dan kita konsisten, tidak mentolerir terjadinya nepotisme ya, tapi berdasarkan kompetensi dan kebutuhan SDM bagi perusahaan di masa depan. Jadi bisnis model masa depan, lalu SDM apa yang diperlukan. Sekarang perlu milenial yang punya agility ataupun yang punya growth mindset atau punya literasi terhadap digital misalnya menjadi salah satu kebutuhan bagi perusahaan. Mengapa? Karena ini nyambung dengan bisnis model masa depan. Gitu. Jadi bisnis model masa depan itu seperti apa, lalu kemudian SDM seperti apa yang kita perlukan. Makanya milenial ini menjadi dahsyat hari ini. Kesempatan, those who can adapt, those who are learning, tadi agile ya, itu akan sangat tepat dengan perusahaan yang melakukan transformasi. Nah, kembali ke Kang Cak Topo, menurut saya itu, Cak Topo, masukkan ke dalam KPI saja. Kan ada 4 perspektif ya, perspektif finansial misalnya, perspektif prosesnya, menjalankan proses, pelayanan dan sebagainya, kemudian perspektif ke ini, customer, dan terakhir perspektif terhadap learning. Nah, dalam perspektif learning itu masukkan bahwa coaching ini menjadi, atau mentoring coaching itu menjadi salah satu yang wajib dilakukan oleh manajemen maupun timnya. Dan itu ditanya. Jadi pimpinan bertanya kepada tim pada saat 3 bulan atau 6 bulan review performance. Kalau kita sudah komit, kita akan tanya gimana pelaksanaan itu, pelaksanaan coaching mentoring misalnya. Nah, kalau sekali ditanya dan kemudian tim kita komit, itu dijalankan, kemudian akan menciptakan atau membangun muscle tadi, otot-otot. Dan itulah kunci efektivitas dari pembangunan yang namanya budaya perusahaan. Budaya perusahaan bukanlah apa yang tertulis di papan. Budaya perusahaan adalah habit yang dibangun melalui kebiasaan-kebiasaan harian. Sama, kalau kita mau, ini saya belajar dari para penghafal Quran ya. Mengapa mereka bisa hafal 30 juz yang lain tidak? Karena tadi, muscle-nya itu dibangun, murojaahnya dilakukan.
ngapalnya sih satu hari paling 3 ayat, 3 sampai 5 ayat misalnya, satu hari. Tapi kemudian itu murojaah, dilatih, setoran, jadilah 30 juz dalam waktu sekian waktu. Jadi ternyata memang tidak ada yang instan. Instan hanya ada dalam makanan-makanan tertentu, itu pun saya sudah hindari. Begitu ya, Kak Darda? Saya sudah tidak menikmati yang instan-instan itu, karena itu tidak sehat. Kalau mie, saya pilih mie yang digodok beneran. Kalau saya mau nasi goreng pun, nasi goreng yang digoreng beneran oleh istri saya. Kalau nasi goreng instan saya hindari, karena saya lihat ada proses yang dilewati, tidak mengikuti hukum alam atau kaidah-kaidah yang benar. Nah, itu Cak Topo menurut saya masukkan ke KPI, dan itu menjadi bagian dari performance evaluation atau performance review. Sehingga itu akan ada dalam muscle atau otot-otot manajemen, dan kemudian menjadi kebiasaan. Dan pengalaman saya lagi ini, Cak Darda, Cak Topo, diminta oleh Yayasan ICMI untuk ikut mendirikan beberapa boarding school. Saya melakukan ini, bertanya ke beberapa boarding school yang bagus ya. Saya melakukan benchmark. Ternyata boarding school itu membangun habit. Dan sekarang setelah COVID ternyata tidak berkurang. Karena kan kurikulumnya masuk kurikulum Departemen Agama ya. Jadi pada saat yang lain online, yang boarding school ini alhamdulillah tetap bisa berjalan dengan izin tentu saja. Dan mereka juga menerapkan physical distancing. Tetapi ternyata menarik. Pembiasaan-pembiasaannya. Misalnya bangun malam, sholat tahajud, kemudian satu ain atau satu ayat, satu ain atau satu juz misalnya dilakukan. Dan ternyata hubungannya terhadap prestasi akademik luar biasa. Salah satu boarding school yang saya kunjungi, dari 120 orang satu angkatan, itu 119 orang masuk perguruan tinggi negeri terbaik. Satu orang ke satu negeri swasta, tapi ternyata dia menjadi entrepreneur yang bagus. Saat diminta untuk berpartisipasi sedekah, yang tidak masuk PTN ini yang ternyata paling tajir gitu. Jadi Kang Darda, jadi kalau ada saudara kita atau teman kita secara akademik bukan yang terbaik, tentu dia punya keunggulan tertentu yang bisa kita lakukan untuk di-upgrade. Nah, bagaimana supaya yang konfigurasi talenta yang berbeda ini, seperti di awal tadi saya sampaikan, bayangkan kita ini kan makhluk unggul. Setiap orang dari setiap diri kita adalah makhluk unggul. Manusia-manusia ini adalah pribadi-pribadi yang unggul. Tetapi tentu saja dalam versi masing-masing. Jadi Tuhan itu begitu adilnya. Bayangkan sperma sebelum tercampur atau bertemu dengan telur itu melalui perjalanan yang luar biasa. Jadi dia adalah pemenang. Dia ketemu dengan telur, kemudian dia menjadi manusia, menjadi cikal bakal embrio yang namanya pertemuan spermatozoa, dan kemudian menjadi calon-calon atau benih-benih yang kemudian dia survive di dalam rahim ibunya, dan dia bertahan dalam situasi turbulensi yang luar biasa. Jadi sejak awal, karakter manusia itu manusia yang unggul. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan pendekatan apa yang bisa membuat SDM ketika sudah menjadi karyawan kita, dia bisa menjadi versi terbaik dari dirinya. Nah, saya mengusulkan, ini kebetulan juga di Serang nih, Kang Darda, SMA saya di Serang. SMA 1 Serang ya. Saya lahir dan besar di Pandeglang, tetapi SMA saya di Serang. Saya masih tetap berkomunikasi dengan Serang. Bahkan sekarang juga lagi membangun boarding di samping Untirta ada satu boarding namanya Tirtayasa Green Student Village. Ini dengan teman-teman saya sedang membangun aparkos di sana sekitar 1,5 kilometer dari Untirta. Tujuannya tadi boarding itu bisa menjadi penempaan kader-kader calon pemimpin Banten masa depan melalui Untirta yang sekarang menjadi kampus negeri. Jadi gitu Kang Darda dan teman-teman, nanti kita ketemu ngopi-ngopi di Serang. Tapi intinya, satu kata, jadi leader yang bisa membantu setiap individu yang ada di perusahaan menjadi manusia-manusia terbaik dalam versi mereka masing-masing. Dan kita menjadi teman di dalam proses mereka bertransformasi menjadi manusia yang bisa berdampak bagi orang lain. Khairunas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Pertanyaan coaching adalah, dampak apa yang Anda bisa berikan secara optimal buat perusahaan? Kontribusi apa yang dapat Anda berikan untuk perusahaan? Dampak apa? Nah, ini kalau dalam konteks masyarakat,
kontribusi apa yang bisa kita kontribusikan sebagai BUMN bagi perusahaan dan sebagainya, bagi masyarakat dan sebagainya. Disitulah kemudian CSR ataupun PKBL menjadi relevan, atau program-program ke masyarakat menjadi relevan. Jadi itu Cak Topo, kembali ke laptop, masukkan ke dalam KPI, dan saya sangat setuju kalau Institut Ekonomi Islam yang Cak Topo sekarang di sana, apalagi Cak Topo ini udah mau selesai ya, atau udah selesai S3-nya. Ini akan terjadi transformasi di mana leader-leader semakin tumbuh dari Institut Tazkiyah Kampus Ekonomi Syariah di Bogor ya. Kemudian yang kedua, Kak Sabda, ini saya udah chatting tadi dengan beliau nih, bagaimana ini engagement ini isu yang menarik ya, karena ternyata itu ter-enable oleh coaching. Nah, menurut saya nih, Kak Sabda, ngopi-ngopi kuncinya, ngopi-ngopi. Jadi memang dengan milenial, saya kira bukan milenial aja, saya sejak belajar manajemen, saya punya guru namanya Pak Utomo Dananjaya, beliau memperkenalkan ada yang namanya andragogi, pendidikan orang dewasa. Sejak itu saya percaya bahwa sesungguhnya talenta-talenta ini harus disentuh dengan cara didengarkan dan ditanya. Dan kemudian kita bantu dia supaya accountable dengan komitmennya. Kalau itu yang dilakukan, maka sebagai manusia dewasa, dia akan bertanggung jawab. Itulah manusia. Ketika dipercaya, saya 100% sampai hari ini membuktikan, ternyata trust itu tidak pernah mengkhianat, kepercayaan itu selalu berdampak. Dan hasil tidak pernah mengkhianati ikhtiar. Jadi kalau ikhtiar kita melebihkan usaha, lebih banyak mendengar, lebih banyak membantu orang tumbuh, maka hasilnya luar biasa. Dan hasil tidak pernah mengkhianati ikhtiar itu teruji. Saya melihat orang-orang yang pernah melakukan adaptasi ataupun pendekatan coaching ini, selalu pada nelpon tuh, Cak Darda, Pak saya di sini, Pak saya di sini. Bahkan saya masih ingat ya, tahun 2001, saya nggak tahu itu coaching, tapi saya ingat. Saya tahun 2001 itu salah satu direksi perusahaan swasta, harus mem-PHK 120 orang. Kemudian saya tanya mereka, gimana rencanamu setelah PHK ini? Karena memang kondisinya perusahaannya terhenti prosesnya karena krisis moneter. Kemudian saya bilang, support apa yang saya bisa berikan pada Anda? Di luar hubungan bisnis, kita saya direktur, waktu itu sebagai salah satu direksi, hubungan kita berhenti, tetapi sebagai manusia kita akan tetap bersahabat. Saya bilang begitu. Saya nggak tahu itu coaching, karena saya naluri aja bahwa mereka sedang kesulitan, karena mereka di PHK, walaupun mendapatkan pesangon ya, tetapi kan pesangon itu berapa lama mereka bertahan. Kemudian saya tanya, dengan pesangon yang seperti ini, apa yang Anda akan lakukan? Support apa yang Anda perlukan? Masya Allah, 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian pada telepon, Pak, saya di sini, saya di sini. Saya tidak pernah meminta mereka untuk menelpon saya atau melaporkan di mana mereka. Saya tidak pernah minta mereka. Tapi mereka kemudian pada nelpon itu, saya bikin ini, saya kerja di sini, saya bisnis ini. Dan muncullah banyak kafe-kafe tenda pada waktu itu. Poin saya, Kak Darda, diri kita ini adalah cermin. Demikian juga sebaliknya. Jadi apa yang kita lakukan itu sesungguhnya, makanya kenapa parenting itu juga leadership. Dan apa yang kita lakukan di rumah itu akan terbawa ke kantor. Jadi kalau kita menjadi manusia yang present, manusia yang mendengar, manusia yang membantu orang untuk tumbuh menjadi versi terbaiknya, dilakukan di kantor, itu akan terbawa di rumah. Itu akan terbawa di masyarakat. Karena itu akan menjadi karakter kita. Saya kira itu sebagai closing saya. Jadi teman-teman, ayo berlomba-lomba kita menjadi sahabat yang terbaik bagi karyawan, bagi tim, dan SDM di era revolusi industri 4.0 ini. Kita gunakan webinar, kita gunakan online, virtual video conference untuk menyapa setiap orang yang menjadi bagian dari tim kita, sehingga mereka merasa dekat walaupun secara fisik kita tidak berdekatan. Terima kasih Kak Darda, terima kasih Mercusuar Institute, senang sekali ketemu lagi, dan saya juga nanti mau menggali belajar dari Kak Unang, dan tadi sahabat baru saya, walaupun tentu saja saya sudah lama melalui PGN ya, Kak Baskara, saya ingin belajar bagaimana itu diterapkan di PGN, dan tadi dampak coaching itu bisa menjadi sesuatu yang bisa diukur melalui riset. Dan kemudian itu menjadi storytelling, Kak Baskara, storytelling bagi BUMN yang lain. Jadi saya ingin mendapatkan cerita dari Kak Baskara ini, nanti saya ingin langsung online, ingin terkoneksi Kak Darda, minta nomor teleponnya Kak Baskara,
Nanti saya ingin menyapa beliau, saya ingin menjadikan ini storytelling bagi BUMN yang lain. Saya masih terkoneksi dengan beberapa direksi BUMN yang masih bertahan ya di periode yang lalu, pada misalnya kayak Kak Reza, ini PGN atau ini apa, beberapa orang yang dulu masih terkomunikasi kayak Pak Narso ya di Rut Bank Mandiri, itu sahabat saya sampai hari ini, dan kita bisa terus menerapkan atau menggerakkan atau dengan lebih tepatnya mempromosikan leader as a coach ini menjadi salah satu karakter leader bagi BUMN dan juga perusahaan-perusahaan swasta yang di negeri ini semakin banyak. Terima kasih Kak Darda dan teman-teman sekalian. Keep in touch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak Mukhlis. Moga silakan nanti bisa chatting-chattingan dengan Pak Bas. Beliau pasti akan membuka line-nya, insya Allah. Yang saya tahu begitu, karena saya kontak langsung fast respon. Karena mungkin beliau juga pengen tahu anak didiknya sudah sejauh mana saya ini. Mudah-mudahan sih masih terus di-coach sama Pak Baskara. Begitu. Selanjutnya, Prof. Unang mungkin bisa menjawab pertanyaan dari tiga tadi. Baik, kata di sini sudah azan juga di Bogor ya. Kemudian juga tinggal 1 menit nih saya. Jadi kemudian Pak Topo kayaknya juga sudah live yang bertanya. Jadi ini semua yang kita diskusikan itu banyak sekali atau relevan dengan apa. Ini saya share ini ya. Mungkin nanti bisa dibaca sendiri gitu ya. Saya pernah menulis di tahun ini tentang nanti Pak Darda yang bertugas mentranslate lah kalau mau disirkulit ke yang lain gitu ya. Di satu jurnal Journal of Business Ethics ini hasil riset saya dari 4 perusahaan, 2 BUMN, 1 perusahaan multinasional dan 1 nasional. Yang disampaikan Pak Baskara saya sangat ingat betul gitu ya, persis dengan BUMN yang lain, Antam, kemudian Bukit Asam dan sebagainya, spiritnya sama. Dan saya sangat appreciate dengan pendekatan itu mereka revenue-nya nomor 1 gitu ya, di antara perusahaan-perusahaan tambang kalau di-compare dengan multinasional maupun private nasional di Indonesia seperti itu. Jadi saya sangat mengamini dan saya sendiri yang juga menginterview beberapa CEO perusahaan tersebut, ada KPI dan sebagainya ada di sana. Nah ini juga terkait dengan stage mana empirism dan HR tadi. Saya pikir sudah disampaikan tadi, yaitu memakai strategi mentoring, reflection dan sebagainya saya bahas di tulisan ini. Kemudian juga pertanyaan dari Pak Sabda ya, gimana hubungan antara labor kemudian juga manajemen gitu ya perusahaan. Ada satu hal di sini, makanya saya menggunakan filia atau virtual friendship gitu ya. Aristotle punya itu ya pendekatan filsafat. Mungkin kalau Tazkiyah bisa kolaborasi dengan saya, bisa pakai gimana Islamic value untuk melihat kacamata friendship di konteks perusahaan. Kemudian juga saya pernah menulis juga tahun lalu, ini pas kalau untuk Pak Sabda saya pakai pendekatan eco justice perspektif di konteks human right gitu kan, masih di konteksnya tambang gitu ya, tapi hubungan kerja dan sebagainya saya juga jelaskan di sana bahwa kita akan lebih enjoy tadi bahasanya Pak Ahmad, ngopi-ngopi gitu ya. Tapi kalau kita mungkin bisa lebih kalau tulisan saya kita bersama-sama untuk mitigasi risiko gitu kan, antara labor sama manajemen, kemudian optimalisasi dari untuk menggunakan kesempatan atau branding perusahaan, kemudian juga memanusiakan manusia. Jadi kita memberikan ruang untuk volunteering atau kegiatan-kegiatan volunteer yang diorganize oleh perusahaan tapi ke masyarakat seperti itu. Nah, saya juga masih menunggu satu publikasi. Saya menggunakan pendekatan phronosis atau practical wisdom. Tadi banyak disampaikan oleh Pak Ahmad. Saya juga tertarik mengecek ini relevan atau tidak gitu ya, terkait pada konteks sustainability pada industri mining sektor, termasuk gas dan sebagainya. Nah, ini saya menggunakan banyak yang saya sebut dengan pendekatan virtuous organization atau karakter baik, kebaikan dari organisasi.
kemudian juga beberapa hal bahwa kebaikan-kebaikan itu mampu untuk dikapitalisasi menjadi sebuah performance yang baik seperti itu. Mungkin itu nanti kalau mungkin ingin slide ini dan bisa di Google Translate-kan, saya kirim ke Mas Darda saja, karena mengingat juga sudah zuhur dan kita sudah dari pagi tadi untuk berdiskusi. Jadi terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Prof. Unang. Mungkin ini Bapak dan Ibu sekalian peserta webinar Strategi Pengembangan SDM Industri di masa pandemi. Kita akhirnya ada batas waktu untuk forum webinar kali ini. Cuman sebelum kita akhiri, saya mau minta kesediaan para narsum untuk kasih sepatah ataupun satu kalimat terkait dengan tema kita hari ini untuk terus menjadi tanda di pikiran kita maupun tanda di proses kehidupan kita hari ini dalam konteks pandemi. Silakan mungkin Pak Bas dulu. Monggo Pak. Oke. Terima kasih. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Corona ini, pandemi ini, jangan dilihat krisisnya, tetapi dilihat peluangnya. Karena peluangnya cukup luar biasa bagi orang-orang yang memanfaatkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Prof. Unang, kemudian salam hormat untuk Pak Muklis. Pak Muklis, saya ini adalah muridnya Pak Taat. Karena Pak Taat itu mentor saya dalam membuat jurnal. Karena saya untuk ujian terbuka itu masih terkendala jurnal ini. Sehingga saya mohon bantuan Pak Taat untuk memberikan mentor pembuatan jurnal internasionalnya. Susah menembus jurnal Scopus itu. Terima kasih. Salam hormat bagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin jangan keluar dulu ya Bapak, nanti kita foto bersama nih. Selanjutnya Pak Muklis, monggo Pak, silakan. Terima kasih, saya juga pendek saja. Setiap orang unik, Allah blessing kita dengan keunikan dan kelebihan masing-masing, dan kita wujudkan diri kita menjadi versi terbaik yang bisa kita wujudkan, dan itu ikhtiar kita. Jadi itu pesan saya kepada semua, dan SDM yang unik dan kompeten dan unggul itulah yang berkontribusi untuk kemanusiaan, yang berkontribusi untuk masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu pesan atau quotes buat saya pribadi. Kak Darda, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Muklis. Selanjutnya Prof. Unang, monggo Pak Prof. Ya, singkat saja, semuanya tadi sudah dijelaskan. Saya lebih fokus ke people centered ya, jadi memanusiakan manusia. Gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, termasuk apalagi HR, harus pada fokus pada people centered atau memanusiakan manusia tadi. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya kita bisa menyelesaikan series webinar kali ini bersama Veritrust Global Solusindo dan Universitas Serang Raya. Kemudian Universitas Falatehan, terima kasih buat Pak Nafi, kemudian Pak Enji Ajizi, dan buat kawan-kawan banteninfo.com, Mercusuar Institute, dan MPD, Media Pembelajaran Digital. Akhirnya saya mohon maaf jika ada banyak kesalahan dalam mengalurkan flow seminar kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampai kembalikan kepada Mas Aldi. Silakan Mas Aldi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darda selaku moderator tadi sudah membimbing jalannya acara. Juga terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah menyampaikan materinya dengan lugas dan banyak insight yang kita dapat. Alhamdulillah gitu ya. Semoga ini juga tidak jadi webinar yang terakhir gitu. Kita bisa melakukan atau melaksanakan webinar-webinar lain yang sifatnya memang lebih implementatif seperti itu. Sekali lagi terima kasih juga. Terima kasih buat Universitas Falatehan dan Universitas Serang Raya
yang sudah bekerja sama dengan PT Veritrust Global Solusindo. Sekali lagi terima kasih. Baik, sudah sampai